البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang permasalahan apa? Indak Muhammad. Yang kemarin Tayyib, apakah di dalam surga itu ada kedengkian dan hasad? Ada tidak? Tidak ada. Hafal dalilnya? Tayyib, ahsanta, ijlis. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ini termasuk nikmat dan kala mereka semuanya bersaudara, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian sebagaimana telah kita pelajari kemarin. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, kam sufufu ahlil jannah. Berapa banyak saf-saf penduduk surga? Wal jawab 20 wa mi'ati saffin. 20 wa mi'atu saf. Jumlah saf penduduk surga ikhwani fillah keseluruhannya ada 120 saf. Dan jangan ditanya tentang bagaimana panjangnya. Wa kam saffan min hadhil ummah. Dan berapa saf dari 120 saf tersebut yang apa? Dari umat ini. Ya. Berapa saf dari kalangan umat ini? Wal jawab 80 saffan. Ada 80 saf. Berarti berapa persennya? Dari 120 saf keseluruhan penduduk surga yang diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 80 saf. Ini menunjukkan betapa banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang beliau menganjurkan kita semua ikhwani fillah untuk mengusahakan banyaknya umat. Sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tazawwadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah al-wadud, wanita yang penyayang, al-walud yang banyak anak, yang subur. Kenapa? Karena sungguh aku membanggakan banyaknya kalian di antara umat-umat. Dan di antara yang membanggakan beliau tentunya apa? Adalah ketika saf terbanyak yang ada di surga adalah apa? Dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. 80 saf. Berarti berapa? 2/3 ya tidak? 2/3 dari keseluruhan umat. Berapa persen berarti? Indak Ahmad. 66%. 66, sekian. Taib. Nah. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Buraidah bin al-Husayb. Atau di sini diharokati Buraidah bin al-Husayb.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahlul jannati 20 wa 100 shaf. Yarhamukallah. 80 min hadhihi al-ummah wa 40 min sa'iril umam. Hadits Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan penduduk surga itu keseluruhannya ada 120 shaf. Dan 80 shaf dari kalangan umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan tanda dekatnya hari kiamat. 80 shaf dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian 40 shaf dari keseluruhan umat-umat yang lain. Hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Albani kama fil Mishkah wal Wadi'i fi Sahihil Musnad. Jadi disepakati dua imam ahli hadis abad ini tentang kesahihannya. Dan ini merupakan perkara ghaib yang tidak mungkin kita menetapkannya kecuali dengan dalil, dan tidak ada peluang bagi kita kecuali beriman dan bersyukur serta berharap. Beriman dengan kabar tersebut, bersyukur dikarenakan kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap semoga kita termasuk dari deretan mereka-mereka yang bersaf di surga kelak. Karena sungguh ikhwani fillah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala butuh usaha keras. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan hujibatil jannatu bil makarih. Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya surga itu ditutup dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Sehingga butuh jiwa ini ditundukkan. Butuh jiwa ini kita apa? Kita lawan, jangan sampai mengalahkan kita untuk bersantai-santai di dunia, atau bahkan mengalahkan kita sehingga menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa wal'iyadzubillah. Pertanyaan berikutnya, bikam yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya. Berapa lama jarak masuknya orang-orang fakir ke dalam surga sebelum orang-orang kaya? Telah kita lewati ikhwani fillah pada pembahasan yang lalu bahwasanya mayoritas penduduk surga adalah dari kalangan fuqara. Yang ini tentunya merupakan tasliyah, merupakan hiburan bagi mereka-mereka yang bersabar di atas kefakiran ketika di dunia, bagi mereka-mereka yang bersabar atas kekurangan-kekurangan yang dia dapati di dunia ini. Selama dia di atas iman, selama dia di atas keistiqomahan, maka sungguh dia telah mengumpulkan nikmat yang besar, dan berharap untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tersebut. Nah, sekarang berapa lama jaraknya ikhwani fillah seandainya sama-sama masuk ke dalam surga dari kalangan fuqara dan aghnia, dan telah kita ketahui sedikit dari orang-orang kaya yang masuk dibandingkan dengan orang-orang yang fakir tentunya. Dikarenakan memang ujian dengan kekayaan lebih banyak yang gagal ikhwani fillah daripada ketika manusia diuji dengan kefakiran. Kekayaan menimbulkan seseorang apa? Melampaui batas. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha
ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu betul-betul akan berbuat melampaui batas tatkala dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Kalau sudah melihat dirinya berkecukupan, merasa tidak butuh orang lain, akhirnya sembarangan melampaui batas. Berbeda dengan mereka-mereka yang fakir, yang seharusnya berhias dengan sifat tawadhu, kemudian senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan demi kemudahan. Wal jawab, cara antara orang fakir yang masuk ke dalam surga ikhwani fillah sebelum para aghnia, yaitu bi khamsi mi'ati sanah, jaraknya 500 tahun atau nisfu yaum. Kenapa? Karena satu hari di hari kiamat kelak sebanding dengan 1000 tahun. Dalilnya telah kita lewati dulu. Man ya'ti bidalil indaka ya Aba Zaid? Inda rabbik wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya sehari di sisi Rabbmu, sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. 6 sehari di surga. Jarak di hari kiamat kala ikhwani fillah, hari-harinya satu hari seperti 1000 hari kita ini. Sehingga siapa yang 1000 tahun satu hari tayyib di hari kiamat, di hari akhir kala ikhwani fillah seperti 1000 tahun seperti 1000 tahun ketika kita di dunia. Subhanallah. Maka bagaimana kalau seorang mendapatkan siksa dan azab di hari-hari tersebut ikhwani fillah, berapa lamanya? Seandainya dia ahli tauhid, mendapatkan syafaat, tapi sungguh azab yang harus diterima begitu lama. Maka seorang jangan sampai terkecoh dengan akidah Murji'ah yang mereka mengandalkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hanya berpegang pada sisi harap saja. Dalam artian tidak apa-apa melakukan dosa, Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha pengampun, tidak apa-apa merejang kemaksiatan-kemaksiatan. Seandainya pun masuk ke dalam neraka, selama punya tauhid akan dikeluarkan. Ini tipu daya syaitan. Ingat, dan sehari di hari akhir seperti 1000 tahun di dunia. Kalau satu celupan saja menghilangkan memori nikmat yang telah diterima dulu di dunia, enggak ingat lagi semua nikmat yang dulu pernah dirasakan. Apalagi kalau sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi sekarang apa dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala utamakan orang-orang fakir, di mana mereka terlebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yaum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang fakir akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Allah Subhanahu wa taala balas kesabaran mereka ikhwani fillah tatkala di dunia bersabar dengan kekurangan. Sedangkan orang-orang kaya
mereka hidup di atas kecukupan, nyaman. Sehingga dari sisi ujian jenis ini tentunya lebih berat yang disandang oleh orang-orang fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka ketika masuk ke dalam surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun. Nisfi am. Apa i'rabnya nisfi am? Indak Arin. Taib sebagai adfu bayan untuk menjelaskan bahwasanya 500 tahun itu adalah apa? Setengah hari. Setengah hari di hari akhir. Jika seorang bisa mengatakan itu badal, walaupun adfu bayan lebih bagus dari sisi makna. Kenapa? Karena kedua-duanya diinginkan. .500 tahun ya setengah hari. Rawahu Tirmidzi wa sahahu al-Albani fi Sahih Tirmidzi wa hasanahu al-Wadi'i fi Sahih al-Musnad. Dan faedah hampir sama sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kamil yaum indallah, berapa satu hari di sisi Allah? Wal jawab bi alfi sanatin min ayyamina. 1 tahun kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Satu harinya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan apa? Bi alfi sanatin min ayyamina. Sebanding dengan 1000 tahun dari hari-hari kita di dunia ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya sehari di sisi Rabbmu seperti apa? Seperti 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung. Tapi ikhwani fillah, kalau di atas kenikmatan tentunya apa? Hari-hari itu akan terasa cepat. Nah, seorang berada di atas nikmat tidak akan terasa hari-hari berlalu. Tapi sebaliknya tatkala seorang mendapatkan siksa dan azab, maka sungguh taib 1 jam saja terasa sangat lama. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu wa ay yaj'alana min ahli jannatihi. Walhamdulillahirabbil alamin.